Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia sangat disegani oleh penduduk setempat, dianggap sebagai ulama yang benar-benar menjaga syariat. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang tokoh sufi dari Baghdad yang kerap bersikap nyeleneh dan kadang dianggap melanggar syariat. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Meskipun tingkah lakunya aneh, masyarakat justru menganggap Abu Nawas sebagai sosok yang tinggi ilmunya dalam agama. Bagaimana mungkin seorang sufi berilmu tinggi malah sering bertingkah seperti itu? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan bertanya kepada beberapa warga, akhirnya ia sampai ke kediaman Abu Nawas. Yang kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. Assalamualaikum. Apakah benar Anda yang bernama Abu Nawas? Tanya sang sufi. Waalaikumsalam. Ya benar, saya Abu Nawas. Lalu siapa Anda? Dan dari mana asal Anda? Sepertinya Anda ini bukan orang sini, jawab Abu Nawas ramah. Ya, saya memang bukan orang sini. Saya musafir dari negeri seberang, balas sang sufi. Abu Nawas pun mempersilahkan tamunya masuk dan duduk di ruangan tamu. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku? Tanya Abu Nawas. Saya ingin bertanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan? Tanya sang sufi. Oh, tentu tidak Tuan. Silahkan, mau bertanya apa? Saut Abu Nawas. Awalnya sang sufi mengajak Abu Nawas untuk berdiskusi soal ilmu agama, mulai dari hukum fikih hingga tauhid. Mendengar cara bicara dan dalamnya pengetahuan tamunya, Abu Nawas baru menyadari bahwa tamu ini adalah seorang ulama berilmu tinggi. Wahai Abu Nawas, kata sang sufi, saya dengar Anda ini adalah seorang tokoh sufi yang berwawasan luas tentang agama. Tetapi saya juga mendengar Anda ini sering bertingkah nyeleneh dan aneh, bahkan kadang menyalahi syariat. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar ucapan tersebut. Lalu, apa yang membuat Anda risau, Tuan? Bukankah setiap orang itu berhak punya pandangan masing-masing? Balas Abu Nawas santai. Tentu saja boleh Abu Nawas, tapi tetap ada batas-batasnya. Bila seorang tidak menguasai suatu perkara, lebih baik baginya untuk diam, tutur sang sufi. Oh, jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menegur saya? Tanya Abu Nawas. Tujuan saya ke sini adalah untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan bila ada saudara yang berbuat salah, jawab sang sufi. Lalu, apa yang Anda dapatkan dari perbuatan Anda itu? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyaknya beribadah kita bisa masuk surga, jawab sang sufi dengan yakin. Ah, kamu tidak akan masuk surga, balas Abu Nawas tanpa ragu. Kenapa kamu berkata begitu? Bukankah manusia yang rajin sholat, puasa, dan berzikir akan masuk surga? Tanya sang sufi heran. Tetap saja tidak akan masuk surga, jawab Abu Nawas enteng. Sang sufi pun mulai kesal. Wah, kamu benar-benar sesat Abu Nawas. Berani-beraninya kamu mengingkari hadis Nabi. Loh. Kenapa Anda buru-buru emosi, Tuan? Anda bahkan belum mendengar penjelasan saya, kata Abu Nawas dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Menurutmu,
perbuatan apa yang membuat seseorang tidak masuk surga? Tanya sang sufi sambil menahan emosinya. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, Ya, Anda harus mati dulu. Tanpa kematian, mana mungkin bisa masuk surga? Mendengar jawaban itu, sang sufi pun langsung terdiam. Wajahnya merah karena malu. Ia baru sadar bahwa hal sesederhana seperti itu luput dari pikirannya. Tak ingin menahan rasa malunya berlama-lama, ia pun segera berpamitan pulang. Dan begitulah Abu Nawas. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya kita tidak boleh mudah tersinggung saat berdiskusi. Terkadang kebenaran datang dari sudut pandang yang tak terduga. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para ulama dan pembesar. Tiba-tiba datang seorang ulama sombong dari negeri seberang. Ia berkata, Ya Khalifah, izinkan aku menguji kecerdasan ulama-ulama di negerimu. Namun, aku hanya ingin berdebat dengan ulama yang paling pintar. Khalifah tersenyum dan langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, menurutmu siapa yang memiliki lebih banyak dosa? Orang jahat atau orang baik? Tanya sang ulama. Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelus jenggotnya lalu berkata, Tentu saja orang baik. Semua yang hadir langsung terkejut. Bagaimana bisa begitu? Tanya sang ulama sambil tersenyum meremehkan. Abu Nawas menjawab, Karena orang jahat sudah jelas jahat, dosanya juga jelas. Tapi orang baik kadang menyembunyikan dosanya di balik kebaikan. Bisa jadi ia sombong dengan amalnya, atau merasa lebih suci dari orang lain. Dan itu dosa yang paling halus tapi sangat berat. Semua terdiam, sang ulama pun mulai geram. Kalau begitu, apakah menurutmu aku lebih berdosa dari pencuri? Abu Nawas menjawab dengan santai, Itu tergantung, apakah engkau mencuri perhatian orang dengan pamer ilmu? Kalau iya, maka bisa jadi lebih parah. Seluruh istana meledak dengan tawa, bahkan Khalifah sampai terbatuk karena menahan geli. Sang ulama pun terdiam, wajahnya merah padam. Khalifah berdiri dan berkata, Sudahlah, cukup perdebatan hari ini. Kita semua tahu siapa yang lebih bijak. Dan seperti biasa, Abu Nawas menang bukan karena bicara banyak, tapi karena tahu apa yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berbagai cara dilakukan untuk bisa menjebak Abu Nawas. Namun Baginda Raja selalu saja mengalami kegagalan. Bisa dikatakan Abu Nawas terlalu cerdik menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan seluruh menterinya untuk dimintai pendapat dan saran-saran dari mereka. Salah satu menteri berkata, kalau menghadapi Abu Nawas bukanlah perkara mudah, Paduka. Tantangan berupa apapun pasti bisa diselesaikannya. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Apalagi kalau tentang hukum dalam Islam, Paduka, tentu saja dia lebih pintar. Bahkan ulama ternama di kota Baghdad pun dengan mudahnya dibuat tak berkutik oleh Abu Nawas. Namun ada satu tantangan yang sampai saat ini Abu Nawas belum pernah menghadapinya, Paduka. Mendengar itu, Baginda Raja menjadi penasaran. Tantangan yang bagaimana? Coba beritahu aku, pinta Baginda Raja. Tidak sulit, Paduka. Suruh Abu Nawas untuk menyebutkan isi ajaran dari kitab Injil, kata sang menteri. Ah, di mana susahnya? Aku sendiri saja dengan mudah bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Betul, tapi apakah sebagai orang Islam Paduka meyakini isinya? Tanya sang menteri. Tentu saja tidak. Aku tidak mungkin meyakini kalau Yesus adalah anak Tuhan. Bisa-bisa aku menjadi murtad, jawab Baginda Raja. Nah, itulah Paduka. Jadi nanti tantangannya adalah bagaimana caranya Abu Nawas meyakini isi kitab Injil, Paduka.
tapi jangan sampai menjadi murtad. Dan nanti kita undang pendeta ternama dari negeri seberang, suruh dia yang memberikan pertanyaan itu. Abu Nawas pasti tidak akan berani menjawab asal-asalan, Paduka, tutur sang menteri. Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja, dan singkat cerita diundanglah Abu Nawas ke istana. Adapun sang pendeta sudah siap untuk memberikan pertanyaan. Kemudian Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Apakah kamu sanggup menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawab, tentu saja Paduka yang mulia, asalkan hadiah yang hamba dapatkan dilipat gandakan, Paduka. Oh, jangan khawatir Abu Nawas, aku bahkan akan memberimu 3 kali lipat. Tapi kalau kau gagal, kamu harus tidur di kandang kuda selama sebulan. Bagaimana? Tantang Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, silahkan. Tantangan apa yang Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Bagus, tapi bukan aku yang akan memberimu pertanyaan Abu Nawas, melainkan Tuan Pendeta ini, ujar Baginda Raja. Seketika Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Waduh, celaka. Kalau sampai aku disuruh menyebutkan isi kitab Injil, aku tidak akan mungkin bisa menjawabnya, pikir Abu Nawas. Ternyata apa yang ditakutkan pun menjadi kenyataan. Abu Nawas, coba beritahu aku apa isi kitab Injil, dan kamu harus meyakininya, tanya Tuan Pendeta. Tapi namanya juga Abu Nawas. Ketakutan yang dirasakan hanya sementara. Dengan 1000 akal cerdiknya, ia dengan mudah menjawab pertanyaan Tuan Pendeta itu. Isi kitab Injil ya? Pasti berupa tulisan Tuan Pendeta, dan aku meyakini itu, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Pendeta pun mendadak menjadi murka. Ia pun berkata dengan nada yang emosi, kamu jangan bercanda Abu Nawas. Yang aku tanyakan ini adalah kitab suciku, kitab yang sangat aku muliakan. Kamu jangan coba-coba melecehkan kitab suciku Abu Nawas. Dengan tenang Abu Nawas pun membalas, loh, siapa yang melecehkan? Kalau kitab Injil tidak ada tulisannya, apakah Tuan Pendeta akan menganggapnya sebagai kitab suci? Pembelaan Abu Nawas tersebut membuat Tuan Pendeta semakin terpancing emosinya. Abu Nawas, yang aku maksud bukan seperti itu. Tapi apa isi ajaran kitab Injil? Tanya Tuan Pendeta. Oh itu, isinya ya, ajarannya baik, mengajarkan kasih sayang, kebaikan, dan cinta damai. Kalau isinya ajakan tawuran, pasti sudah dilarang dari dulu, jawab Abu Nawas. Dasar kamu Abu Nawas, kalau cuma seperti itu, semua agama juga mengajarkannya. Sebenarnya kamu ini pernah membaca kitab Injil atau tidak? Bentak Tuan Pendeta. Maaf Tuan Pendeta, sejujurnya saya belum pernah membaca kitab Injil, jawab Abu Nawas. Memangnya Tuan Pendeta pernah membacanya? Tanya balik Abu Nawas. Bukan hanya pernah, tapi hampir tiap hari aku membacanya, balas Tuan Pendeta. Masa Tuan Pendeta? Tapi yang saya tahu, orang yang benar-benar membaca kitab sucinya, apapun agamanya itu, pasti akan menjadi lebih baik. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku pernah membaca kitab, tapi malah menjadi suka marah-marah, mungkin dia itu cuma baca daftar isinya saja, celetuk Abu Nawas. Muka Tuan Pendeta pun yang tadinya penuh amarah tak kuasa menahan rasa malu. Ia pun memilih pergi meninggalkan Abu Nawas. Dan karena Tuan Pendeta tidak ada, maka dengan terpaksa tantangan pun diberhentikan. Alhasil Abu Nawas mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Karena dianggap makar dan hampir membunuh raja, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda Raja memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas.
untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak berkutik. Kini ia mendekam di penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas pun tahu bahwa tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar seperti biasa. Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara dengan wajah yang murung. Pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal dan ia pun berkata, "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" Oh bisa. Mau minta tolong apa? Kata pengawal itu tanpa bergairah. "Aku ingin meminjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati, Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung mencangkul ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suamiku minta tolong kepada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka mencangkul seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang? Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang kita, tanpa harus mencangkul." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja semakin mengakui keluarbiasaan Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas mengeram di penjara. Namun begitu, Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir sejenak. Kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar penjara. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suaminya yang selama ini sangat ia rindukan. Abu Nawas pun juga riang.
apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, di pasar kota Baghdad terdapat seorang pria sombong yang selalu menghujat Allah dengan lantang. Ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah memang ada, tunjukkan kepadaku. Aku tidak takut, karena aku bisa melakukan apa saja." Orang-orang yang mendengar ucapannya hanya bisa terdiam. Mereka takut untuk menegurnya, karena pria itu terkenal angkuh dan kasar. Namun, kehadiran Abu Nawas di tempat itu mengubah suasana. Abu Nawas berjalan mendekati pria sombong itu dan bertanya dengan santai, "Wahai tuan yang gagah berani, benarkah Anda tidak takut kepada siapapun termasuk kepada Tuhan?" "Benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas, menunggu reaksi pria itu. Pria sombong itu tampak ragu. "Ini benar-benar racun, bukan?" tanyanya dengan nada curiga. "Tentu saja, Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya." Mendengar itu, pria tersebut mendelik, "Kalau begitu minumlah duluan, baru aku percaya." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia berpura-pura menikmati dan berkata, Rasanya enak seperti madu." Orang-orang tercengang. "Wah, selamat," seru mereka kagum. Tak ingin kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuan, ini bukan racun. Ini hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan." Baginda Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum. Akhirnya pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Apa yang lebih jahat dari setan? Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh teka-teki. Baginda Raja memang gemar menguji kecerdasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Jika kau berhasil menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah emas. Namun, jika gagal, kau harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh," kata Baginda. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan dari Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tetap percaya diri. "Baiklah Paduka, apa pertanyaan itu?" Baginda Raja mendekat dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?" Abu Nawas terdiam sejenak. Jika ia menjawab dengan sembarangan, jawabannya tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar
dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya. Baginda Raja tersenyum licik. Baiklah, tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin ini lebih jahat daripada setan, pikir Abu Nawas. Hari kedua, ia melihat seorang pejabat yang menindas rakyat kecil, memaksa seorang petani membayar pajak lebih tinggi dengan ancaman menyita tanahnya. Ini lebih jahat lagi, umam Abu Nawas. Namun ia masih merasa ada sesuatu yang lebih jahat. Maka ia menemui seorang alim ulama dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan?" Sang alim tersenyum dan berkata, "Setan memang musuh yang nyata, tetapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia bisa lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Dengan akalnya, manusia bisa menipu, menyurangi, dan menindas orang lain. Itulah kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar itu, Abu Nawas merasa tercerahkan. Pada hari ketiga, ia kembali ke istana. Baginda Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. Jadi, Abu Nawas, apa jawabanmu? Abu Nawas membungkuk dengan hormat dan menjawab, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda mengernyitkan dahi lalu berkata, Jelaskan, apa maksudmu Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, "Setan hanya menggoda, tapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Ketika manusia sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau merusak dunia demi kepentingannya sendiri, maka manusia lebih jahat daripada setan. Sebab setan hanyalah menggoda, tetapi manusialah pelaku kejahatan sejati." Baginda Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Luar biasa. Aku tidak menyangka kejahatan sejati bukan berasal dari setan, tetapi dari manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan bijak. Para menteri dan penasehat pun mengangguk setuju. Sejak hari itu, kebijakan Abu Nawas semakin dikagumi rakyat. Kisah-kisah Abu Nawas selalu mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya memberikan pelajaran dengan cara yang unik dan menghibur. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.